Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini khusus spesial. Kita akan membahas beberapa soal yang bisa nanti kalian gunakan untuk mempelajari persiapan ASPD atau Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah, atau tahun ini sebagai pengganti ujian nasional. Nah, sumber soal kali ini saya ambilkan dari tryout yang dilaksanakan oleh MKKS Provinsi DIY. Nah, meskipun nanti pelaksanaannya beda-beda setiap sekolah dan setiap daerahnya, ya, tapi secara garis besar kisi-kisi yang digunakan tetap sama seperti kisi-kisi yang digunakan untuk ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang pertama kita mulai dengan soal berikut. Cermatilah teks berikut. Menurut Dr. Yuni Antika, tenaga medis Gajah Mada Medical Center, upaya pengendalian penularan coronavirus melalui pengetatan terbatas kegiatan masyarakat atau PTKM bisa berhasil jika masyarakat berperan aktif dengan menaati imbauan dan meminimalkan aktivitas di luar rumah. Yang ditanyakan di sini makna kata aktivitas pada teks tersebut ya, ada di kalimat. Oh, ini satu kalimat ya, walaupun panjang banget ini satu kalimat. Nah, ini ada di sini bagian akhir, aktivitas, meminimalkan aktivitas. Nah, untuk mengetahui makna kata, ini kan yang ditanyakan makna kata. Nah, saya beri clue-nya, nanti untuk mencari makna kata, kalian bisa berpedoman pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tenang aja, meskipun namanya kamus, tidak perlu kamu buka buku yang tebal, cukup nginstal aja aplikasi. Oh, ini kegeser ya ini ya, aplikasi KBBI di Play Store ya. Nanti logonya seperti ini, edisi kelima, ada di Play Store. Jadi kamu nanti bisa langsung akses KBBI lewat HP atau Androidmu. Nah, untuk yang pertanyaan ini jawabannya adalah kegiatan. Kalau ini sudah tak sesuaikan dengan apa yang ada di KBBI. Termasuk nanti kalau misalnya ada soal tentang makna kata, ya harus kamu sesuaikan dengan teks yang ada. Berperan aktif dengan mentaati imbauan dan meminimalkan aktivitas di luar rumah. Aktivitas kan bukan keberadaan, bukan keinginan, juga bukan kerjaan, tapi kegiatan. Penularan coronavirus dapat melalui droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karena itu, masker dikenakan untuk melindungi seseorang dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain. Bahkan, untuk meyakinkan betapa pentingnya masker pada era pandemi ini, ada slogan berbunyi, "Maskerku melindungiku dan dirimu." Tujuan penulisan teks tersebut adalah, nah yang ditanyakan tujuan berarti kamu harus mencermati dulu ini teks apa. Ya. Saya beri kata kuncinya, pasti ada satu kalimat. Jadi dalam sebuah teks itu pasti ada satu kalimat yang memuat kata kunci. Nah, di sini kata kuncinya ada di kalimat terakhir. Untuk meyakinkan betapa pentingnya masker di era pandemi ini, ada slogan. Apalagi dia pakai slogan juga. Slogan kan kalau kamu mempelajari slogan di kelas 8 dulu, slogan itu adalah salah satu bentuk ajakan ya, yang bentuknya itu tulisan. Ajakan itu ya persuasif. Nah, berarti kalau persuasif kan otomatis ya memberitahu, bukan ya mengajak. Mengajak berarti kalau tidak B ya D. Kalau menyampaikan itu kan informasi ya, seperti teks berita. Mengajaknya mengajak apa dulu ini? Kalau yang B mengajak orang lain untuk membelikan masker orang di sekitarnya. Oh, ada apa? Menyuruh membelikan? Nggak ada ya. Berarti jawabannya yang D, atau mengajak semua orang agar menggunakan masker. Nah, kata kuncinya di sini yaitu meyakinkan. Pada kata meyakinkan ada di kalimat terakhir. Nah, meyakinkan itu sama dengan mengajak. Apalagi di sini juga ada clue menggunakan slogan ini. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah mencermati kata kunci di dalam teksnya. Next, kita lanjutkan dengan kalimat pertanyaan ketiga. Yang ditanyakan di sini ide pokok. Oke, kita coba membaca dulu kalimatnya. Membaca paragrafnya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang diprioritaskan mendapat vaksin COVID-19 karena jumlah vaksin yang tersedia masih terbatas. Kelompok tersebut antara lain tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19.
Kelompok lain yang juga mendapat prioritas yaitu orang yang dengan pekerjaan risiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif, seperti anggota TNI atau Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Ide pokok yang ditanyakan ide pokok. Nah, untuk mengetahui ide pokok itu kamu perlu menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Ya, diingat-ingat kalimat utamanya. Kalau anak SMP itu kalau nggak ada di depan, ya pasti kalimat terakhir. Mana ini kalimat terakhirnya? Oh ini, ya. Kalau nggak kalimat pertama, ya kalimat terakhir. Kira-kira yang mana yang kalimat utama? Ya kalimat utama itu yang masih paling umum ya. Dan di situ menunjukkan ada topik yang sedang dibahas. Oke, kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Ada beberapa kelompok masyarakat yang diprioritaskan mendapat vaksin COVID-19 karena jumlah vaksin yang tersedia masih terbatas. Kita lihat di pilihan gandanya. Kira-kira ada nggak sih masyarakat yang diprioritaskan atau jumlah vaksin yang terbatas? Keterbatasan sasaran, bukan sasarannya yang terbatas ya, tapi yang terbatas itu vaksinnya. Prioritas pemberian vaksin ya mungkin ya ini ya, penyakit penyerta yang berisiko, bukan, nggak ada bahas penyakit lain ini. Risiko pemberian vaksin ini juga bukan ya, nggak ada risiko vaksin, cuma risiko penularan ini ada, itu pun bukan di kalimat utama. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Ya, prioritas pemberian vaksin coronavirus. Nah, di kalimat ini kan juga disampaikan bahwa beberapa kelompok masyarakat diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin lebih dulu. Oke gitu. Nah ini untuk menandai mencari ide pokok dalam kalimat utama. Cari kalimat utama dulu. Kalimat utama bisa di awal atau di akhir ya. Meskipun nanti kalau kalian sudah bertemu dengan teks yang kompleks, teks yang sulit, bisa jadi kalimat utama itu ada di tengah-tengah juga. Di dalam kalimat utama ada ide pokoknya. Ya gitu ya. Jadi kalian harus mencari kalimat utama terlebih dahulu. Next, nomor 4. COVID-19 bisa menyerang siapa saja tanpa memandang status, dari rakyat biasa hingga pejabat. Meskipun semua bisa terjangkit virus ini, respon tubuh tiap orang berbeda-beda. Ada yang reaksi atau gejalanya ringan, sedang, dan parah hingga memerlukan perawatan khusus dan harus berada di ruang ICU. Namun, ada juga orang yang tidak menunjukkan gejala apapun. OTG atau orang tanpa gejala dapat dikatakan suatu keberuntungan bagi dirinya, tetapi bisa membahayakan orang di sekitarnya. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, nah untuk menjawab pernyataan yang sesuai atau pernyataan yang tidak sesuai, ini disebut sebagai soal untuk membaca pemahaman ya. Artinya nggak bisa diakali, kamu mau nggak mau harus membaca teksnya ini dengan cara pertama kumpulkan dulu fokusmu ya. Kalau pikiranmu masih kemana-mana ya kamu nggak akan bisa jawab soal kayak gini. Terus yang kedua, baca dengan teliti. Baca dengan teliti. Setelah mengumpulkan fokus ini, baca dengan teliti satu persatu. Baru setelah itu cocokkan opsi dan bacaannya ya. Setelah kamu baca tadi kan sudah kamu pahami ini ya, ada poin-poin apa saja di sini. Nah, setelah kamu mendapatkan informasi di sini, cocokkan coba dengan pilihan gandanya. Coronavirus menyerang seseorang yang mengabaikan protokol kesehatan. Nggak dibahas di sini ya, karena di sini kan fokusnya pada bahayanya reaksi orang terhadap virus dan bahayanya si OTG. Jadi dia nggak membahas tentang protokol kesehatan di sini. Ini bukan. Semua orang memiliki reaksi sama dan memerlukan perawatan. Beda ya, padahal di sini kan disampaikan bahwa respon tubuh tiap orang berbeda. Berarti ini bukan juga yang B. Orang tanpa gejala tidak mempan serangan coronavirus, bukan. OTG itu juga kena serangan virus, tapi dia tidak merasakan apa-apa, ya. Orang tanpa gejala membahayakan orang di sekitarnya. Nah, ini yang jelas kalau ini ya kan, poinnya tersurat di sini. Yang D ini ya, asalkan ini kamu kumpulkan fokus dan membaca dengan teliti, pasti kamu bisa menemukan persamaan antara teks dan pilihan gandanya gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Untuk mencermati poster berikut, terpenjara di rumah lebih baik daripada di ruang isolasi, social distancing untuk
cegah COVID-19. Nah, di sini saya beri clue bahwa poster di sini adalah poster persuasif atau isinya ajakan. Nah, kalau isinya ajakan ini sudah menjadi salah satu clue, berarti nanti harus ada kata diajaknya jawabannya ya. Berarti bukan yang A dan bukan yang C. Oke. Ngajak apa sih ini? Nah, kita lihat pilihan jawaban B dan D. Masyarakat diajak untuk tinggal di rumah saja agar terhindar dari COVID. Bisa jadi ya. Yang D, masyarakat diajak menjaga jarak ketika berada di ruang isolasi. Nah, ini bukan. Kalau ini kan mosok menjaga jaraknya ketika di ruang isolasi. Padahal ini maksudnya adalah daripada terpenjara di ruang isolasi kan mendingan di rumah saja gitu ya. Nah, yang nomor 6 jawabannya adalah yang B.